Senja menguning di langit desa Bukit Lestari. Angin sejuk berembus pelan, mengusik tirai rumah besar bergaya kolonial di ujung desa. Di beranda rumah itu, duduk seorang perempuan muda berwajah sendu, Naila, mengenakan pakaian hitam sederhana, menatap kosong ke arah jalan setapak yang sepi. Sudah 5 hari sejak pemakaman suaminya, Arman, dan kesedihan masih membalut seluruh dirinya. Arman, pria yang dengan sabar dan kasih sayang menerima Naila apa adanya, telah pergi untuk selamanya karena kecelakaan mobil saat perjalanan dinas keluar kota. Berita itu datang seperti badai. Tak ada firasat, tak ada perpisahan. Selama pernikahan mereka, Naila tinggal bersama Arman di rumah keluarganya. Meskipun awalnya tidak disambut hangat oleh mertuanya, terutama sang ibu, Bu Ratna, Naila tetap menghormati dan berusaha menjadi menantu yang baik. Ia tahu, Bu Ratna memiliki ekspektasi tinggi terhadap calon menantu Arman. Ia ingin seseorang dari keluarga terpandang, bukan perempuan yatim piatu yang dibesarkan oleh panti sosial seperti dirinya. Namun Arman tetap memilih Naila, melawan keinginan ibunya. Cinta tidak mengenal silsilah, Nai, katanya saat melamar. Naila ingat betul kata-kata itu, karena disitulah pertama kali ia merasa benar-benar dihargai. Kini, kehangatan itu lenyap bersama kepergian Arman. Rumah besar yang dulu menjadi tempat penuh kenangan berubah menjadi tempat dingin dan sunyi. Tak ada lagi tawa hangat saat makan malam, tak ada percakapan lembut di ruang baca. Para pelayat telah pergi, meninggalkan kesunyian yang kian pekat. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar, seolah menghitung waktu yang tak ingin Naila hadapi. Di dalam rumah, Bu Ratna menatap foto besar Arman yang terpajang di dinding ruang tamu. Wajahnya tegas, namun matanya menyiratkan kegelisahan. Ia melirik Naila dari kejauhan, dan sejenak tampak ragu. Tapi hanya sejenak. Sore itu, saat langit mulai temaram, Bu Ratna mendekati Naila yang masih duduk di beranda. Suaranya tenang, tapi dingin. Mulai besok, kamu harus tinggalkan rumah ini. Rumah ini milik keluarga Arman, bukan milikmu, ucapnya tanpa basa-basi. Kamu masih muda. Hidupmu masih panjang. Jangan bergantung pada yang sudah mati. Naila terdiam, seakan kata-kata itu tidak nyata. Air matanya mengalir, bukan karena diusir, tapi karena luka yang baru saja menganga, kini disayat lagi. Ia tidak menjawab, hanya menunduk, menerima kenyataan bahwa duka kadang datang berlapis-lapis. Malam itu, Naila berkemas dalam diam, mengemas kenangan dan cinta yang tersisa, lalu melangkah keluar dari rumah yang dulu ia pikir akan menjadi tempat tinggalnya seumur hidup. Pagi itu, kabut masih menggantung tipis di jalan-jalan desa saat Naila melangkah keluar dari gerbang rumah keluarga Arman. Di tangannya hanya satu koper kecil dan map berisi dokumen pribadi, serta surat-surat peninggalan suaminya. Ia tidak tahu akan kemana, tapi yang ia tahu, ia tak bisa lagi kembali ke tempat yang dulunya disebut rumah. Selama perjalanannya ke rumah kontrakan kecil milik temannya di pinggir desa, pikiran Naila terus dihantui pertanyaan, apa salahku sebenarnya? Ia telah menjadi istri yang setia, mengurus Arman saat sakit, mendampinginya dalam susah dan senang. Tapi satu hal yang tak bisa ia ubah, darah dan asal-usulnya, selalu menjadi dosa yang tak diampuni oleh Bu Ratna. Sementara itu, di rumah besar itu, Bu Ratna duduk bersama adik iparnya, Pak Herman, dan seorang pengacara keluarga. Wajahnya tampak lega, seolah keberadaan Naila selama ini adalah noda yang baru saja ia bersihkan. Aku sudah bilang sejak awal, dia hanya mengincar kekayaan Arman, ujar Bu Ratna dengan sinis, sambil menyeruput teh hangat. Sekarang, semua bisa kembali ke tangan keluarga. Pak Herman hanya diam. Ia merasa ada yang janggal. Ia tahu betapa Arman mencintai Naila. Bahkan Arman pernah menceritakan niatnya membuat wasiat rahasia, berjaga-jaga jika sesuatu menimpanya. Tapi ia tak pernah bertanya lebih lanjut saat itu. Beberapa hari kemudian, notaris keluarga, Ibu Sari, datang membawa surat wasiat asli yang sudah disahkan secara hukum. Ia meminta kehadiran semua pihak yang berkepentingan untuk membacakan isi surat tersebut. Bu Ratna menyambut kedatangan Ibu Sari dengan keyakinan tinggi. Tentu, bacakan saja. Toh hartanya kembali ke ibunya, bukan? Katanya, tersenyum tipis. Namun begitu Ibu Sari membuka lembaran surat wasiat, suasana ruangan langsung berubah. Saya, Arman Pradipta, dalam keadaan sehat dan sadar sepenuhnya, mewariskan seluruh aset pribadi saya, termasuk rumah, kendaraan, rekening bank, dan investasi atas nama saya, kepada istri saya, Naila Rachmadani. Keputusan ini saya buat atas dasar cinta, kepercayaan, dan tanggung jawab saya sebagai suami.
Wasiat ini sah, dan tidak dapat dibatalkan kecuali oleh saya sendiri secara tertulis. Bu Ratna membeku. Senyumnya menghilang, digantikan ekspresi tak percaya. Ia memandang Ibu Sari seakan berharap kalimat tadi hanya kesalahan bacaan. Apa maksudnya semua harta Arman jatuh ke tangan Naila? Suaranya meninggi, Ibu Sari tetap tenang. Wasiat ini sah dan tercatat resmi di kantor notaris 3 minggu sebelum Arman meninggal. Tidak ada yang bisa membatalkannya. Ruangan itu seketika sunyi. Hanya denting sendok yang jatuh ke lantai terdengar. Pak Herman menatap kakaknya dalam diam. Sementara jauh di tempat lain, Naila sedang duduk di sebuah musala kecil di dekat rumah kontrakan, berdoa dengan air mata yang tak henti jatuh. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah mendiang suaminya. Ia hanya meminta satu hal kepada Tuhan, berikan aku keadilan, jika memang aku tidak bersalah. Pagi hari setelah pembacaan surat wasiat, kabar mengejutkan itu cepat menyebar di kalangan keluarga besar dan tetangga sekitar. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin Arman memberikan seluruh hartanya kepada Naila, sementara ibu kandungnya sendiri tidak mendapatkan apa-apa? Bu Ratna murka. Ia merasa dikhianati, bukan hanya oleh Naila, tapi juga oleh Arman sendiri. Aku yang melahirkannya. Aku membesarkannya. Lalu semua ini diserahkan ke perempuan yatim piatu itu, teriak Bu Ratna kepada Pak Herman. Suaranya menggema hingga terdengar oleh para pembantu yang langsung dia membisu. Dalam amarahnya, Bu Ratna menyewa pengacara lain untuk mencari celah hukum agar wasiat tersebut bisa dibatalkan. Ia menyatakan bahwa Naila mungkin memanipulasi atau memaksa Arman saat membuat surat wasiat. Namun penyelidikan tak menemukan bukti apapun. Semua dokumen sah, lengkap dengan rekaman video yang menunjukkan Arman menandatangani wasiat dengan tenang dan penuh keyakinan. Rekaman itu memperlihatkan Arman duduk di ruang kerja dengan ekspresi serius. Berkata, saya tahu ibu saya tidak akan menyetujui ini. Tapi saya mencintai Naila. Ia orang paling tulus yang pernah saya temui. Dia tidak punya siapa-siapa selain saya. Jika saya tiada, saya ingin dia tetap terlindungi. Saat video itu diputar di hadapan keluarga dan pengacara, Bu Ratna hanya bisa menatap kosong. Suara Arman menghantam hatinya lebih keras dari amarah yang bisa ia keluarkan, namun, kemarahan dalam dirinya belum padam. Dalam tindakan putus asa, Bu Ratna menyebarkan isu ke masyarakat bahwa Naila adalah perempuan licik yang mengatur semua ini. Ia berharap tekanan sosial akan membuat Naila menyerah dan menyerahkan kembali rumah dan harta Arman. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Beberapa warga, terutama yang mengenal pasangan itu sejak awal, mulai angkat suara. Mereka tahu bagaimana Naila selalu setia merawat Arman saat sakit, menemani setiap kegiatan sosial di desa, dan tidak pernah sekalipun membanggakan harta atau status. Perlahan, simpati mulai berpihak kepada Naila. Puncaknya terjadi ketika Naila dipanggil oleh notaris untuk datang ke rumah itu, atas permintaan Bu Ratna sendiri. Suasana tegang menyelimuti ruang tamu rumah besar itu. Bu Ratna duduk tegak di kursi antik berukir. Tatapannya tajam, tapi tampak lelah. Kamu sudah menang. Sekarang kau punya semuanya. Rumah ini, uang anakku, bahkan reputasi keluarga ini, kata Bu Ratna pelan, nadanya getir. Apalagi yang kamu mau? Naila menghela napas dalam. Ia memandang sekeliling rumah, tempat yang dulu ia rawat dan cintai, tapi juga tempat yang penuh luka. Aku tidak pernah ingin menang, jawab Naila lirih. Aku hanya ingin mengenang Arman dengan damai. Tapi yang ibu lakukan bukan hanya menyakitiku, tapi juga menghina cintanya. Ia lalu membuka tasnya dan mengeluarkan kunci rumah. Diletakkannya kunci itu di meja. Dengan tenang, aku tidak akan mengambil rumah ini. Aku hanya akan mengambil kenangan baikku bersama Arman. Selebihnya, silakan ibu pertahankan. Ruangan kembali hening. Bu Ratna terpaku. Ia mengira Naila akan rakus, akan menuntut semua haknya. Tapi ternyata Naila memilih pergi, dengan bermartabat. Beberapa hari berlalu sejak Naila meletakkan kunci rumah peninggalan Arman di atas meja. Keputusannya untuk melepaskan rumah itu mengejutkan banyak pihak, terutama pengacara dan notaris yang tahu betul betapa sah dan mutlak hak Naila atas warisan itu. Tapi Naila tak bergeming. Ia sudah membuat pilihan. Menjaga harga dirinya lebih penting daripada menguasai harta yang dicemari kebencian. Ia kembali ke rumah kontrakan kecil yang sederhana namun tenang. Di sana, ia memulai hari-harinya dengan kegiatan kecil. Menjahit untuk tetangga, mengajar mengaji anak-anak, dan sesekali membantu di panti asuhan tempat ia dibesarkan dulu. Kehidupannya kembali sederhana, seperti sebelum mengenal Arman,
Tapi kini ia membawa luka dan cinta yang telah menjadi bagian dari jiwanya. Di sisi lain, Bu Ratna mulai merasakan keheningan yang berbeda. Rumah besar itu terasa lebih kosong dari sebelumnya. Tidak ada suara langkah kaki Naila di pagi hari. Tidak ada bau masakan yang dulu selalu ia cibir karena tidak seperti masakan orang kota. Para tetangga pun mulai menjaga jarak. Mereka tak lagi menanggapinya dengan ramah di pasar atau mengajaknya berbincang saat sore. Yang lebih menyakitkan, nama baik keluarga Arman kini menjadi bahan bisik-bisik. Banyak yang menyayangkan sikap Bu Ratna yang mengusir menantu sendiri hanya karena warisan, padahal Naila tidak mengambil sepeser pun. Bahkan ada tetangga yang berani berkata langsung kepadanya, "Bu Naila lebih punya hati dari kita semua." "Bu, saya malu waktu dengar ceritanya." Pak Herman pun perlahan mulai menjauh. Ia tidak setuju dengan tindakan kakaknya sejak awal, dan merasa menyesal tidak membela Naila sejak awal. Satu sore, saat Bu Ratna membuka lemari tua di kamar Arman, ia menemukan kotak kayu kecil. Di dalamnya ada foto pernikahan Arman dan Naila, sebuah surat tulisan tangan, dan liontin kecil milik Naila yang pernah tertinggal di laundry dan disimpan Arman. Dengan tangan gemetar, ia membaca surat itu, "Jika aku tiada lebih dulu, aku hanya berharap dua hal, bahwa Naila diberi hidup yang layak dan damai, dan bahwa ibu bisa melihat kebaikannya dengan mata hati." Bukan prasangka, air mata Bu Ratna jatuh satu persatu. Untuk pertama kalinya, ia tidak menangis karena kehilangan Arman. Ia menangis karena akhirnya menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan anaknya, tapi juga seorang menantu yang selama ini mencoba mencintainya dengan tulus, meski tak pernah diterima. Beberapa minggu setelah menemukan surat Arman, Bu Ratna mulai berubah. Tidak ada lagi suara tinggi di rumah besar itu. Ia lebih sering duduk di ruang tengah, memandangi foto keluarga yang dulu ia anggap simbol kebanggaan, kini terasa seperti potret kehilangan. Hingga suatu pagi, dengan langkah tertahan dan hati yang berat, Bu Ratna pergi ke rumah kontrakan tempat Naila tinggal. Rumah kecil itu tampak bersih dan rapi, dengan pot bunga di jendela dan suara anak-anak mengaji dari ruang depan. Naila membuka pintu dan terdiam sejenak melihat sosok ibu mertuanya berdiri di sana. Wajah yang dulu keras kini tampak letih, tapi lebih jujur. "Aku tidak datang untuk menuntut apa-apa," ujar Bu Ratna, suaranya pelan. "Aku hanya ingin minta maaf. Aku terlalu buta oleh kemarahan sampai melupakan siapa yang paling Arman cintai." Naila terdiam, matanya berkaca-kaca. Tak pernah ia bayangkan bahwa Bu Ratna akan datang dan mengucapkan kata-kata itu. Ia mengangguk pelan, kemudian mempersilakan Bu Ratna masuk di dalam. Mereka duduk berdua. Tidak banyak kata yang keluar. Tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang akhirnya luruh. Dendam, luka, dan kesalahpahaman yang telah lama menggunung. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Naila memutuskan menggunakan sebagian harta warisan Arman yang sah menjadi miliknya untuk mendirikan sebuah sekolah kecil gratis di desa. Ia menamai sekolah itu Rumah Cahaya Arman, tempat di mana anak-anak dari keluarga miskin bisa belajar tanpa harus merasa rendah diri, seperti dirinya dulu. Orang-orang mulai mengenal Naila bukan sebagai janda kaya, tetapi sebagai pelita bagi banyak anak. Kehidupannya tetap sederhana, tapi kini bermakna. Rumah kontrakannya tak pernah sepi dari tawa anak-anak dan aroma makanan hangat. Sementara itu, Bu Ratna menjadi salah satu donatur tetap sekolah itu. Ia datang setiap bulan, bukan hanya membawa sumbangan, tapi juga untuk mendengar cerita dari anak-anak, dan sesekali membantu di dapur sekolah. Ia tak lagi mencari warisan, melainkan menebus waktu dan kesalahan yang tak bisa diulang. Pada suatu hari peringatan wafatnya Arman yang pertama, seluruh murid dan warga desa berkumpul di sekolah. Naila berdiri di depan papan nama sekolah dengan air mata menetes haru, didampingi Bu Ratna di sisinya. Untuk pertama kalinya, mereka berdiri sebagai dua perempuan yang sama-sama kehilangan, namun kini saling menguatkan. Dendam tidak akan menyembuhkan luka, bisik Naila di tengah kerumunan. Tapi memaafkan, bisa membuka jalan bagi kedamaian. Langit sore itu cerah, dan angin membawa aroma bunga Kamboja dari halaman sekolah. Di atas sana, mungkin Arman sedang tersenyum, melihat dua hati yang akhirnya berdamai, bukan karena warisan, tapi karena cinta yang tulus.